Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 dari kantor Yayasan Majelis Ta'lim Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Desa Kalibaruetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan atau perspektif Al-Quran dan As-Sunnah dalam menilai atau menyikapi kebijakan, langkah, dan sikap Gubernur Jawa Barat KDM dalam rangka mengembalikan fungsi hutan, lahan perkebunan, dan bantaran sungai. Namun sebelum saya sampaikan pandangan saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud untuk mengglorifikasi, melebih-lebihkan KDM, dan juga tidak ada maksud men-trifling atau merendahkan kepala daerah yang lain. Baik itu bupati, wali kota, gubernur. Karena bagi saya, beliau-beliau adalah putra-putri bangsa yang sedang melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat yang dipimpinnya di daerah masing-masing. Saya selalu berdoa dan memohon kepada Allah, semoga para pemimpin di negeri ini, mulai dari kepala desa sampai presiden, mulai dari Babin Kamtibmas sampai Kapolri, mulai dari Babinsa sampai Panglima TNI, dan semua anggota DPRD, mulai kabupaten, kota, sampai DPR RI, senantiasa dalam lindungan dan dijaga oleh Allah dalam mengemban amanah, melaksanakan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sampaikan mengapa KDM itu tidak punya rasa takut menghadapi siapapun dalam rangka mengembalikan fungsi hutan, lahan perkebunan, dan bantaran sungai. Jawabannya adalah bahwa KDM dalam rangka mengemban amanah, bersikap dan melangkah serta mengambil kebijakan itu semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Kalau diterjemahkan kurang lebih sudah nampak, sudah jelas kerusakan baik di darat maupun di laut. Semua kerusakan-kerusakan itu akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dari merusak daratan maupun lautan, maka Allah menurunkan azab, menurunkan bencana. Baik itu gempa bumi, angin puting beliung,
tanah longsor, banjir bandang, tanah bergerak di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar supaya manusia itu mau kembali kepada jalan Allah. La'allahum yarji'un, barangkali dengan diberi musibah bencana, mereka mau kembali. Apa yang dimaksud yarji'un, kembali? Al-Imam Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa dicari dalam surah Ar-Rum, yang dimaksud la'allahum yarji'un ay anil ma'asi. Tujuan Allah memberi bencana, musibah kepada manusia akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, agar manusia itu mau bertaubat, mau kembali untuk tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Maksiat dari akar kata asa ya'si asyan, artinya melawan atau menentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Gunung dan sungai adalah anugerah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sumber kehidupan jika manusia mau memelihara dan menyayangi gunung dan sungai. Akan tapi jika manusia bertindak kejam kepada gunung dan sungai, maka gunung dan sungai itu akan menjadi malapetaka, bukan sumber kehidupan. Oleh sebab itu, hari ini kita lihat di mana manusia di hampir seluruh dunia sudah berani merusak hutan, merusak atau mengalihfungsikan lahan perkebunan dan bantaran sungai. Padahal hutan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan antara lain tujuannya, fungsinya itu ada dua. Yang pertama, hutan itu fungsinya adalah rumah binatang. Allah dalam surah An-Nahl ayat 59 berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah itu memberi wahyu atau memerintahkan kepada lebah, kepada tawon, untuk membuat rumah di gunung, di pohon-pohon besar yang ada di hutan, dan juga untuk menempati rumah yang dibuat oleh manusia. Manusia membuat kotak-kotak kecil, ditaruh di pinggir hutan, tujuannya agar supaya ditempati oleh lebah atau tawon. Allah itu menyebut lebah dalam perbincangan santri-santri di pondok pesantren, itu ada narasi, ada istilah min dzikril juz'i wa iradatil kul. Yang disebut oleh Allah itu sebagian, tapi yang dimaksud adalah semua. Jadi yang disebut oleh Allah binatang paling kecil yaitu lebah. Tapi tujuan Allah, kehendak Allah adalah semua binatang yang ada di hutan, baik itu lebah, ular, monyet, harimau, gajah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, hutan itu merupakan rumah binatang. Kemudian yang kedua, hutan itu fungsinya adalah tandon air, tempat penyimpanan air. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, firman Allah, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah zat Allah yang menghampar bumi, dan di bumi itu
Allah menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai. Dari mana air sungai itu mengalir? Yaitu dari tanah, khususnya dari hutan atau gunung. Allah berfirman dalam surah An-Nur, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Jadi kalau disimplified, Allah itu menurunkan air dari langit. Setelah air itu turun, lalu disimpan oleh Allah di bumi, khususnya di gunung atau di hutan. Nah, air yang disimpan di hutan itu lalu dialirkan oleh Allah, dikanalisasi lewat sungai-sungai yang dicipta oleh Allah. Jadi gunung dan sungai adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun ketika gunung itu sudah dirusak, hutan itu sudah dirusak, tentu binatang-binatang yang diperintah oleh Allah untuk menempati gunung atau hutan, mereka itu akan marah. Dan mereka akan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, agar manusia itu diberi bencana atau musibah. Maka datanglah musibah atas doa yang dipanjatkan oleh binatang yang diberi wewenang oleh Allah menempati gunung atau hutan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa alam semesta termasuk binatang yang ada di hutan, mereka itu punya bahasa dan punya rasa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Terjemahannya kalau disingkat, bahwa alam semesta itu mempunyai bahasa dan punya rasa, akan tetapi manusia itu tidak faham kepada bahasa dan rasanya alam semesta. Yang faham adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ketika hutan itu, pohon-pohon yang besar itu ditebang dengan brutal oleh manusia karena kerakusannya, ketamaannya, maka hutan yang dicipta oleh Allah untuk menjadi tandon air sudah tidak bisa menahan air. Karena akar-akar, baik akar tunjang maupun akar-akar yang melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu sudah rapuh. Karena pohonnya yang besar-besar sudah ditumbangkan oleh manusia, sehingga tidak bisa merangkul tanah yang menggunung itu. Akhirnya yang terjadi adalah banjir bandang atau longsor. Nah, dengan kejadian musibah banjir bandang maupun tanah longsor, maka KDM itu selaku gubernur sadar beliau itu berkewajiban untuk mengembalikan fungsi hutan, lahan perkebunan, dan juga bantaran sungai. Seperti yang saya sampaikan bahwa semua pemimpin di dunia ini, umaro, itu wajib mencegah dan memerangi kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Marro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman, terutama para pemimpin, maka wajib merubahnya, wajib memeranginya. Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada Babul Amri
bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau mengatakan, sabda Rasulullah, falyughayyirhu biyadi, itu adalah tugasnya pemimpin atau umaro. Jadi mulai dari kepala desa sampai presiden, mulai dari Babin Kamtibmas sampai Kapolri, mulai dari Babinsa sampai Panglima TNI, mulai DPRD, kabupaten, kota, sampai DPR RI, itu mempunyai kewajiban untuk memerangi dan menghentikan kemungkaran, kemaksiatan, dan kedzaliman. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tidak boleh mengeksploitasi, menggunakan hutan yang mengandung tambang emas, nikel, dan seterusnya? Boleh, asalkan dalam mengeksploitasi hutan itu, tambang itu, harus tetap dalam koridor kesopanan dan akhlakul karimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang mencipta bagi kamu kesejahteraanmu hidup di dunia, semua yang ada di bumi. Jadi gunung, hutan, laut, pepohonan, bebatuan, sungai, semua alam semesta ini dicipta oleh Allah memang untuk kesejahteraan hidup bagi manusia. Akan tetapi dalam mengeksploitasi hutan maupun tambang, itu jangan sampai mempunyai rasa rakus, tamak. Karena bukan rahasia lagi, para penambang itu bukan orang miskin. Mereka adalah elit-elit politik dan bagian konglomerat yang bergelimang dengan uang atau harta. Tapi dengan rasa tamaknya, dengan tidak mengindahkan sopan santun kepada alam semesta, maka mereka itu menambang dengan tidak punya rasa kasih sayang kepada alam semesta. Yang pertama. Yang kedua, bilisani, dengan mulut. Itu lil ulama, bagi para ulama. Jadi kiai, gus, lora, itu di saat melihat kemungkaran, kemaksiatan, dan kedzaliman, itu wajib berspeak up, angkat bicara, agar supaya kemaksiatan, kedzaliman, dan kemungkaran itu ditentang atau dirubah. Namun celakanya, seperti yang sudah viral, ada oknum kiai, gus, lora itu justru terlibat dalam lingkaran untuk menambang. Dan dalam menambang itu sudah tidak lagi mengindahkan akhlak atau etika kepada alam semesta. Saya sangat sedih. Padahal para kiai, para kuslora itu berkewajiban untuk menentang, untuk menghentikan orang-orang yang menambang dengan cara yang brutal. Justru sebagian dari kiai dan gus serta lora itu ikut menambang. Ini sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di seluruh Nusantara ini untuk mendukung kebijakan para pemimpin di daerah masing-masing yang berani menghentikan penambangan secara liar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sudah bukan rahasia lagi, ternyata yang menikmati tambang itu adalah para elit-elit di negeri ini dan orang-orang yang berduit. Adapun rakyat kecil yang hidupnya di sekitar tambang, bukan menambah kebahagiaan dan harta benda yang melimpah, tapi justru mereka menerima residu, menerima akibat yang kurang baik
baik itu merupakan tanah longsor maupun yang merupakan banjir bandang. Oleh sebab itu harapan saya kepada para pemimpin, baik pemimpin formal yaitu umaro atau pemimpin non formal, para ulama, para kiai, agar supaya benar-benar melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menentang dan merubah kemungkaran menjadi kebaikan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemudian yang terakhir, di kolbihi. Ini tugasnya lil amah, bagi masyarakat kecil seperti saya. Saya ini masyarakat kecil itu berkewajiban dalam hati dan perasaan untuk menentang kemungkaran, kemaksiatan, dan kezaliman yang ada di Nusantara ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemimpin di negeri ini, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, mereka sadar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyayangi alam semesta seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi alam semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan atau mengalihfungsikan hutan, lahan perkebunan, dan bantaran sungai adalah merupakan kezaliman. Rasulullah bersabda, zalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi mahalli. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika Allah mencipta hutan itu untuk rumah binatang, lalu hutan itu dirusak, pohon-pohon yang besar itu semua ditumbangkan dengan alasan untuk membangun destinasi wisata, perumahan-perumahan elit, atau untuk lembaga pendidikan sekalipun, itu merupakan kezaliman yang nyata. Oleh sebab itu, KDM selaku Gubernur Jawa Barat itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sangat berani dan tidak takut menghadapi siapapun. Karena KDM lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia, apapun statusnya, apapun jabatannya. Yang terakhir, saya Iskandar Dzulkarnain, Dai Kamtibmas Polda Jatim, dan juga pembina Majelis Ta'lim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negeri kita diselamatkan oleh Allah dari bencana dan malapetaka, baik bencana yang berupa gempa bumi, angin puting beliung, tanah bergerak, tanah longsor, banjir bandang, dan sejenisnya. Sekali lagi, itu bisa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan para pemimpin dan kita semua mau kembali kepada Allah. Kembali artinya adalah kita harus, para pemimpin terutama, mengembalikan fungsi hutan, lahan perkebunan, bantaran sungai kepada fungsi semula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarji'un, mereka kembali, bukan berarti membaca Al-Quran, zikir, istighosa, itu baik. Tapi yang esensi, yang substansi, yang dimaksud dengan yarji'un, yaitu mengembalikan fungsi alam semesta sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Insya Allah selanjutnya saya akan menyampaikan pandangan saya
dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebijakan KDM untuk memberantas premanisme. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa beraktivitas lebih baik dari hari ini. Saya rasa itu. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.